Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita usia sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita senantiasa mencita-citakan untuk bisa hadir di tengah-tengah Ramadan ini, sejak bulan Rajab kita senantiasa berdoa pada salat-salat 5 waktu kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri dengan cara lebih dekat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saat ini kita hadir dalam majelis ta'lim ini menjadi saksi akan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita disatukan, dikumpulkan bersama baginda kita fi jannatil firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para kasepuhan di ini masjid, di perumahan ini. Mudah-mudahan naltaqi fid dunya, kita bertemu di dunia, wa najtami fil akhirah fil jannah, dan kita bereuni kembali insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang menjadi motivasi bagi kita yang disampaikan oleh Salman Ibnul Islam Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami semuanya pada akhir bulan Sya'ban. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ahallakum syahrun azimun mubarakun. Telah datang kepada kalian semuanya bulan yang agung yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Bulan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu fardhatan. Bulan yang Allah jadikan saumnya sebagai fardhah. Wa qiyama lailihi tatawwu'an. Mendirikan salat pada malam harinya sebagai sunnah. Man taqarraba fihi, barang siapa yang bertaqarrub, beribadah kepada Allah di bulan tersebut, bi khoslatin minal khairi, satu saja kebaikan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, kaman ada fardhatan fi ma siwahu,
seperti melaksanakan satu kewajiban pada bulan selain Ramadan. Jadi satu kebaikan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini, maka pahalanya sama dengan melaksanakan satu fardhu, satu kewajiban. Jadi kita punya profesi menjadi guru, kemudian kita berniat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ketika melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita, niatnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kaman ada faridatan fi ma siwa. Wa man ada faridatan, barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban, sholat 5 waktunya, kemudian nanti di akhir melaksanakan mengeluarkan zakatnya, kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu, seperti dia melaksanakan mendapatkan pahala 70 kali fardhu pada selain bulan Ramadan. Hebat, luar biasa. Bulan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Syahrus sabri, bulan kesabaran. Wasabru jazaa'ul jannah. Kesabaran itu pahalanya adalah surga. Kenapa? Karena kesabaran itu tanpa ada batasnya. Harus totalitas. Kalau suatu ketika kita mengatakan ini sudah batas kesabaranku, berarti dia tidak sabar. Karena sabar itu apa? Kalau sudah ditentukan tempat kembalinya ke surga, yaitu meninggal dunia, tapi dia tetap bertahan dengan apa yang dilakukannya dalam kebenaran, maka baginya adalah surga. Wa basyiril ladzina amanu wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kita memasuki bulan yang sayang kalau kita lalui begitu saja. Maka bulan ini adalah bulan kesempatan kita untuk melakukan segala macam kebaikan, mulai dari bangun tidur kita sampai nanti tidur kembali. Bulan yang bukan hanya sebagai pendidikan lagi, tapi bulan yang menjadi tempat untuk kita meraih bonus sebanyak-banyaknya. Kadang ada orang yang menganggap sudah kita masuk bulan Ramadan, tidurnya saja ibadah, titik saja. Begitu masuk setelah sholat subuh, karena meyakini tidur saja juga ibadah, sudah setelah sholat subuh, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nanti bangun lagi sampai duhur, bangun sholat duhur, setelahnya bismika lagi. Tidak ada aktivitas yang lebih kepada bagaimana dia meraih bonus-bonus itu semuanya. Ada peluang manfaat so'iman. Barang siapa yang menghidangkan makan untuk orang-orang yang buka saum, falahu ajru so'imi, falahu ajruhu mithlu ajri so'imi, wala yanqusu minhu syai'un. Barang siapa yang menyediakan hidangan untuk disantap oleh orang-orang yang saum, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan saum, dan orang yang melaksanakan saum tidak sedikit pun pahalanya terkurangi dari itu semuanya. Pahalanya luar biasa, sayang sekali kalau kita tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah motivasi bagi kita bahwa
setiap helaan napas kita pada bulan Ramadan adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di dalamnya kesempatan bagi kita untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an. Pada bulan yang lain mungkin tidak ada kesempatan. Tapi pada bulan ini semua alam semesta Allah kondisikan untuk mendukung pada nilai-nilai ibadah. Orang yang dahulu di bulan yang lain tidak pernah mengharapkan datangnya azan maghrib di bulan Ramadan. Berlomba-lomba kapan ini azan maghrib. Gitu ya, karena ada untuk berbuka. Ketika berbuka lis-shaimi farhatani. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang buka saum mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbukanya dan kebahagiaan yang paling besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menatap Allah Subhanahu wa taala fil jannah, maka tempat beristirahat kita nanti al-jannah di dunia ini tempat kita berusaha untuk betul-betul taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap orang ketika dihadapkan dengan kematian, idza jaa ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Sebanyak apapun pahala yang kita lakukan di muka bumi ini, maka ketika dihadapkan dengan kematian, ya Rabb, tangguhkan aku untuk sejenak saja. Di lemari ada uang 500.000 belum dikeluarkan. Ya Rabb, kalau engkau memberikan waktu kepada saya 1 menit saja untuk ngambil uang yang 500.000, akan saya keluarkan, akan saya sedekahkan. Fa'asaddaqu. Jadi begitu dihadapkan dengan kematian, itu yang dia kejar. Bagaimana bersedekah, wa akum minas sholihin, dan menjadi orang yang soleh. Jadi setiap orang yang begitu dihadapkan dengan kematian, maka semua takbirnya Allah perlihatkan. Kalau saat ini Bapak Ibu jaraknya ke masjid ada yang 1 kilo, barangkali nanti begitu dihadapkan dengan kematian, Allah perlihatkan kalau seandainya jaraknya dari rumah ke masjidnya 3 kilo. Dia semakin menyesal. Ya Rabb, kenapa rumah saya dahulu tidak 3 kilo saja? Kalau dahulu di dunianya senantiasa memberi pakaiannya atau apanya, begitu dihadapkan dengan kematian, ya Rabb, kenapa aku tidak memberikan pakaian itu yang baru-baru, yang mahal-mahal? Ya Rabb. Jadi semua orang akan dihadapkan dengan penyesalan-penyesalan yang hebat dan luar biasa, yang kita saat ini belum menyadarinya, dan pasti itu akan dihadapkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan ini satu kitab, judulnya Is'afu Ahlil Iman bi Wadha'ifi Syahri Ramadan, dikarang oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad. Beliau merupakan min kibaril ulama al-Makki, di mana kalau Abu Yasaid Maliki kemudian para muridnya setiap bulan Ramadan senantiasa mengulang, mengkaji, memperdalami akan pentingnya Syahrul Ramadan, maka dengan menghadirkan satu kitab ini, yaitu Is'afu Ahlil Imani bi Wadha'ifi Syahri Ramadan. Bagaimana maja'a fi wujubi shaumi Ramadan? Apa kewajiban kita dalam melaksanakan saum Ramadan? Ada 2 terminologi yang disampaikan. Satu, kata saum, tapi pada bulan Ramadan dipergunakan lafaz asyam. Kenapa 2 terminologi, 2 istilah ini dipakai? As-saumu makna secara umumnya adalah al-imsaku mutlaqan, yaitu menahan secara mutlak.
Ada dalam satu ayat, inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Allah untuk saum. Saum yang dimaksud dengan ayat ini adalah dia menahan untuk tidak berbicara kepada manusia. Maka semua yang bersifat menahan dinamakan saum. Seseorang pokoknya hari ini selama 3 jam saya akan menahan siapapun yang datang ke rumah ataupun bertemu di jalan, saya tidak akan menyapa, saya tidak akan berbicara, maka dinamakan saum. Tetapi ketika masuk istilah tersebut menahan diri saum pada bulan Ramadan, maka bergeser terminologinya menjadi siyam. Pada surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dimaksud dengan siyam saum pada Ramadan itu adalah menjadi terminologi yang khusus, menjadi istilah yang khusus. Apa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sejak dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka ini menjadi sebuah terminologi yang khusus, maka yang dipergunakannya adalah lafaz siyam. Gitu ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saum Ramadan ini diwajibkan yaitu pada bulan Sya'ban minas sanati tsaniyati minal hijrah, pada tahun kedua hijrah. Wa shamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum selama 9 tahun, berarti 9 kali bertemu dengan Ramadan. Wa Ramadan min Ramadan idah taroko. Ramadan itu lafaz aslinya dari Ramadan. Ramadan itu apa? Membakar. Ramadan itu artinya ihtaroko, terbakar. Terbakar apa? Lirtimadihim fihi min harril ju'i wal atashi. Terbakar dari panasnya lapar dan panasnya haus. Lafaz Ramadan ini dalam bahasa Arab ada satu lafaz yang tidak boleh menerima tanwin. Kalau kita ada kitabun, kitaban, kitabin. Tapi Ramadan lafaznya tidak boleh menerima tanwin. Ramadhanu, inna Ramadhana fi Ramadhana. Dalam bahasa Arab maka dinamakan dengan isim ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah walaupun kemasukan alif lam. Al-kitabu fil kitabi. Tapi kalau Ramadan fi Ramadhana. Maka ada dahulu senantiasa berdebat tentang niat pada bulan Ramadan. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadhana atau Ramadhani. Nah, apabila kita paham akan makna ini, maka tidak usah diperdebatkan lagi. Dalam Alfiyah, wajur bil fathati ma la yansarif ma lam yudhab aw yakun ba'da aradif. Apabila lafaz yang tidak menerima tanwin dan kasroh tersebut dia tidak didahului oleh alif lam atau tidak disandarkan kepada lafaz yang lainnya, maka jarkanlah dengan fathah. Wajur bil fathati ma la yansarif. Tetapi apabila lafaznya disandarkan kepada yang lain, maka jadikanlah lafaz yang tidak menerima tanwin ini dikasrohkan.
Bagaimana lapad dalam niat supaya tidak menjadi perdebatan lagi? Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhi sanati. Bacanya, karena Ramadan ini disandarkan kepada asanati, tetapi akan menjadi fathah dibacanya nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanata. Hadhihi sanata kedudukannya menjadi dzarfuz zaman, menjadi keterangan waktu, bukan menjadi lafaz yang menerima penyandaran dari lafaz yang lainnya. Maka hilanglah al-khilaf, hilanglah perdebatan, dua-duanya boleh untuk membacanya. Boleh Ramadhana dan boleh Ramadhani. Tapi harus ingat lafaz setelahnya. Ramadhani hadhihi sanati, Ramadhana hadhihi sanata. Dua-duanya boleh. Yang penting masing-masing punya dalilnya dan argumentasi yang benar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuha, ada catatan kaki. Hakadha rasmul Qur'ani la yajuzu katbuhu bighairi. Penulisan Al-Qur'an itu ia merupakan harfun nida, panggilan wahai. Ditulisnya panjang, ya ada alifnya. Tetapi apabila bertemu dengan dhamir atau isim yang di depannya diawali dengan hamzah, maka penulisannya ya pendek secara tulisan tapi panjang secara bacaan. Inilah rasmun yang resmi untuk dibaca dan tidak boleh ditahrif sedikit pun. Ya tulisannya pendek tapi bacaannya panjang. Nah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita ketika kita berbicara, ayo kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung, maka syaratnya orang yang berbicaranya, satu, harus menguasai bahasa Arab. Yang kedua, harus menguasai nahwu dan shorab. Yang ketiga, harus menguasai usul fikih. Yang keempat, harus menguasai mustalahul hadis. Yang kelima, harus menguasai hadisnya, riwayatan dan dirayatan. Keenam, harus menguasai balaghahnya. Maka ada 12 pan ilmu yang harus dikuasai. Sekiranya belum menguasai itu, maka iqtadi bi kutubil ulama, maka ikutilah kitab-kitab para ulama. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke dalam Al-Quran, di sana akan banyak ayat-ayat yang tidak bisa kita langsung baca. Ada Al-Quran menafsirkan Al-Quran, ada Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, ada Quran menafsirkan hadis dan lain sebagainya. Di dalamnya ada lafadznya yang sudah muhkam, sudah pasti, ada yang mutasyabih, ada yang mujmal, ada yang mufassal, ada yang banyak elemennya. Maka pentingnya kita betul-betul menguasai secara dalamnya. Tadi dikatakan Ramadan itu adalah satu lafaz yang tidak boleh menerima tanwin. Ramadan, maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lirtimadudz dzunubi fihi, karena dosa-dosanya yang terbakar. Qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, ay furidu alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian, asyamu, yaitu siyamu Ramadan, sebuah istilah yang tadi kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan siam itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubish
syamsi. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sejak tulu'ul fajri ila ghurubis syamsi. Kemudian Allah mendatangkan bentuk tasbih. Tasbih itu adalah menyamakan satu keadaan dengan keadaan yang lain, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu dinamakan dengan tasbih. Misalkan anta syamsun, engkau itu bagaikan matahari. Anta badrun, engkau itu bagaikan bulan purnama. Al-Quran senantiasa dan banyak mempergunakan lafaz-lafaz atau perumpamaan-perumpamaan yang seperti begitu. Ada yang perumpamaannya itu dengan bentuk tunggal dan tunggal dalam sastra Arab atau dalam balaghah, maka dinamakan tasbihun mufradun. Dinamakan apa? Tasbihun mufradun, menyerupakan satu dengan satu yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyelami Al-Quran, kemudian kita betul-betul dalam memahami akan sastra, kemudian akan balaghahnya, maka kita akan terhanyut dengan makna-makna yang ada di dalamnya. Suatu ketika saya kebetulan 2004 sampai 2008 belajar di Al-Azhar sana di Mesir. Kita senantiasa hadir kalau melaksanakan tarawih itu di Masjid Bilal. Masjid Bilal yang ada di Hadiqah Dauliyah di Taman Nasional. Kemudian giroh mereka dalam sholat 5 waktu tarawih itu dari awal sampai akhir itu semakin penuh. Kalau kita awal penuh, ada kemunduran, semakin sini ada kemajuan. Dari saf sana maju ke depan, nggak tahu nanti menjelang Ashrul Awakhir itu semakin banyak di masjid atau semakin banyak di mall. Kita lihat saja Pak ya, ibu-ibu setelah sholat subuh itu semakin ramai untuk ikut kajian subuh atau semakin cepat-cepat nih menuju ke pasar. Sebentar lagi mau mudik nih, persiapan apa? Ini buat cucu yang ada di kampung. Ini buat ini. Belum menyediakan amplopnya. Si ini mah 30 ribuan. Yang ini sudah mulai sibuk dengan persiapan-persiapan mudik. Kalau di Arab, di Mesir, semakin ke sini, maka para profesor, para guru besar, para doktor, para dosen, semuanya meninggalkan kampus-kampus. Mereka bawa pakaian, mereka bawa kasur, masuk ke masjid. Tidak bisa diganggu gugat 10 hari sampai akhir daripada Idul Fitri. Semuanya ada di masjid. Kenapa? Mereka paham akan fadilah Ashrul Awakhir. Nah, kita masjid ini nanti akan semakin berkemunduran atau semakin berkemajuan gitu ya. Nah, kita lihat gitu ya. Nah, ininya. Kalau di Mesir begitu sudah masuk Ashrul Awakhir, maka para mahasiswa kita semuanya semakin berkumpul itu di masjid-masjid. Dan tentunya ada yang namanya kebiasaan Maidatur Rahman, menyediakan hidangan untuk iftar dan sahur. Dan mereka semakin Ashrul Awakhir semakin semangat. Biasanya hari-hari biasa iftar itu 1.000, maka Ashrul Awakhir menjadi 5.000. Kenapa? Karena semua orang turun masuk ke dalam masjid, bukan turun masuk ke dalam mall. Mungkin kalau Arab mah tidak ada kebiasaan untuk mudiknya, ramainya itu nanti pada Idul Adha. Kalau kita ramainya pas Idul Fitri. Nah, makanya taraweh dan Ashrul Awakhir kita berada di jalan tol. Brexit, macet sejauh 12 km. Nah, gitu kalau kita lihat di persimpangan-persimpangan menjadi macet dan macet karena semua orang sudah mulai menghidupkan Ashrul Awakhir bisyawari. Di jalan-jalan dihidupkan untuk 10 malam terakhir.
apalagi 3 malam terakhir. Itu mah di Mesir, di Arab semakin puncaknya di masjid, kita semakin puncaknya di jalan. Bagi sebagian gitu ya. Nah gitu. Nah begitu kita dihadirkan masuk ke dalam Masjid Bilal, saya salah satu favorit Masjid Bilal, bacaannya bagus. Kemudian walaupun satu malamnya 1 juz, tengah dek-dek, tetap aja tagen. Begitu ada ayat-ayat tentang siksaan, orang Mesir pada menangis. Kita tidak paham. Kita menjadi menangis karena yang di pinggir pada menangis gitu ya. Jadi ikut terharu juga. Akhirnya menangis. Yang lain menangisi karena mentadaburi ayat Al-Quran. Kita menangisi karena kondisi semua orang ikut menangis. Minimalnya menangis dalam keadaan sedang sholat. Walaupun yang ditangisi adalah menangisi keadaan. Sedih. Mereka betul-betul paham dengan ayat-ayat siksaan. Mereka bersedih. Kita tidak menyentuh. Karena apa? Nilai kemampuan kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran belum begitu dalam dan tidak tahu maksudnya. Nah, maka kita pecinta akhirat harus senantiasa meningkatkan melalui kemampuan kita dalam membaca Al-Qurannya yang benar dan baik. Tilawahnya diperbaiki. Baru ke dalamnya nanti tadabur. Kemudian nanti kesananya tafsir. Jadi semakin kita memahami ayat-ayatnya, maka semakin kita mempersiapkan diri untuk datang kematian. Karena pasti kita akan menghadapi kematian. Apakah kematian kita itu sedang dalam keadaan sholat atau sedang di mana? Maka banyak kita menyaksikan di media-media, ada si Bapak Anu lagi tilawah tentang masalah kenikmatan, Allah cabut, meninggal dunia. Kita menjadi iri, kapan? Ada si Bapak Anu sedang sujud, meninggal dunia, betapa nikmatnya. Orang-orang yang tadi disebutkan sudah pasti tempat dan kenikmatan akhirnya. Kita belum memastikan di manakah tempat kita. Sedang apa kita akhir daripada kehidupan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Nah, itu yang maka kesempatan pada bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Minimalnya kita menghatamkan 1 kali membaca Al-Quran. Ada yang sudah hatam barangkali bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, menghatamkan gitu ya. Tapi ini harus menjadi target kita. Minimal selama bulan Ramadan kita fokus, sesibuk apapun, maka kita untuk menyempatkan khatam 1 kali membaca Al-Quran. Maka kita buka. Nanti pertanyaannya, apa kita mau? Kita tidak pernah membaca, bahkan mungkin saja selama 11 bulan di luar Ramadan, kita punya Al-Quran, coba periksa Al-Qurannya. Jangan-jangan masih ada di rak buku. Banyak debunya, berarti tandanya Al-Quran itu tidak pernah kita buka sama sekali. Jangan-jangan begitu. Karena indikator seseorang itu sudah ajeg imannya adalah kenikmatannya berdialog dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk membuktikan apakah kita itu sudah betul-betul tertanam betul keimanan kita kepada Allah, pastikan aja di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan anteng setiap saat membuka Al-Quran, berarti Allah telah memantapkan hati kita dalam iman. Tapi begitu ba'da subuh, tidak ada kuliah subuh, kemudian baru juga membaca 1 ayat, mata sudah kunang-kunang,
akhirnya terjatuh gitu ya. Menandakan bahwa penghayatan pada ayat-ayatnya masih lemah, masih kurang, masih perlu untuk diperkuatkan kembali. Karena indikator keimanan kuat itu adalah dia sudah bertalazud membaca kalamullah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Nikmat sekali. Nikmat yang idza dzukirallahu, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah imannya. Semakin semangat. Yang biasanya ba'diyah zuhur itu 2 rakaat, semakin semangat menjadi sebelum 4, setelah 4. Yang biasanya di bulan yang lain tahajud itu tidak datang tarawih, maka semangat mentargetkan selama bulan Ramadan ini saya akan khatam melaksanakan tarawih mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa qoma, mendirikan salat pada bulan Ramadan imanan, karena iman. Nah, dalam bahasa Arab dinamakan dengan maf'ulun li ajri, bentuk masdar doroba yadribu dorban, kata yang ketiga dalam bahasa Arab, gitu ya, jarang lah. Kata yang ketiga kemudian didatangkan setelah fi'il dan fa'il dalam keadaan nasab, maka menerjemahkannya itu karena. Man qoma ramadhana imanan, barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan imanan, karena beriman kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka seluruh dosa-dosanya Allah ampuni. Nah, semakin semangat dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, semakin semangat, semakin termotivasi. Maka itu menandakan indikator keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan harapan kita adalah surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kepada Rabbmu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah tasbih, menyerupakan satu kondisi kita saum kepada Allah, saum pada bulan Ramadan, disamakan dengan umat yang terdahulu. Umat terdahulu juga melaksanakan saum Ramadan. Agamanya sama, Al-Islam. Syariatnya yang berbeda. Penamaan agama itu secara mutlak dinamakan, disematkan Islam pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau dinamakan Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, sebagai pelengkap penutup dari para nabi terdahulu. Maka kegiatan saum Ramadan ini tasliyatun, merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pelaksanaan saum Ramadan ini sama pelaksanaannya dengan umat-umat yang terdahulu. Berbedanya, umat Islam Allah banyak berikan keringanan, sholatnya 5 waktu, pahalanya khomsina waktan. Gitu ya. Banyak pelaksanaan-pelaksanaan yang Allah mudahkan bagi umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentuk tasliyah dan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Yakni tattaqunal ma'asiyah, meninggalkan seluruh maksiat. Kenapa? Fasaumu yaksiru syahwata allati hiya mabda'uha. Karena saum itu akan menghancurkan gelora nafsu. Di mana gelora nafsu itu hiya mabda'uha, merupakan permulaan dari syahwat. Maka suatu ketika Imam Syafi'i, ketika beliau dari Mekah berpindah ke Irak, kemudian beliau menuliskan Al-Qaulul Qadim di Irak, menuliskan kajian-kajian fikih berdasarkan beliau belajar kepada Imam Hasan Asy-Syaibani yang ada di Irak sana, melihat fikih dalam konteks birra'yi wal ijtihadi, dengan apa yang terjadi di masyarakat dan ijtihad. Maka beliau menuliskan Al-Qaulul Qadim. Suatu ketika beliau, kalau kita kenal dalam biografinya, apa yang beliau lihat semuanya beliau hafal. Apa yang beliau dengar semuanya dihafal. Apa yang beliau baca, maka halaman sini baca, halaman sini sudah beliau dihafal. Betapa hebat dan luar biasanya jeniusnya. Suatu ketika beliau tidak sengaja melihat betis seorang perempuan, maka menjadi galau. Hafalannya menjadi kesana kemari. Bertemulah di Irak sana dengan Imam Waqi. Imam Waqi itu, kalau kita ke Mesir, di sini ada makamnya Imam Syafi'i, maka Imam Waqi begitu jalan menuju ke makamnya Imam Syafi'i, maka ada Imam Waqi yang asalnya dari Irak sana. Lantas Imam Syafi'i mendatangi gurunya Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku, aku ini banyak maksiat, padahal beliau tidak sengaja untuk melihat betis. Kalau sekarang kita bagaimana, Pak? Di jalan apa yang kita lihat gitu ya, bukan lagi sengaja, ini mah nampak banyak gitu ya. Bagaimana tidak merudul? Merudul itu apa? Berjatuhan ilmu-ilmu kita apa dan lain sebagainya. Imam Syafi'i dalam keadaan beliau tidak sengaja mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Wahai guruku, ini hafalanku berantakan karena saya bermaksiat. Beliau yang hanya tidak sengaja, tapi penyesalannya luar biasa. Maka kita harus astagfirullahaladzim. Sehari itu lebih dari 100 kali, mungkin 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, diangkut astagfirullahaladzim, dibelokkan astagfirullahaladzim, di mall, segala macam gitu ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, tadi Imam Syafi'i mendatangi gurunya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya ilmu, cahaya Allah itu tidak akan pernah bisa sampai tembus kepada orang-orang yang bermaksiat. La yuhda lil 'asi. Maka di sini disampaikan fa inna sauma. Saum itu yaksiru syahwata, akan menghancurkan kekangan syahwat. Allati hiya mabda'uha, yang merupakan permulaan dari munculnya maksiat. Asyaitanu yajri fi dam ibni Adam. Syaitan itu akan masuk ke dalam darah aliran Bani Adam. Fadayyiquhu bisaum, maka persempitlah jalannya masuk saum itu dengan syaitan, dengan saum. Maka apabila pada bulan Ramadan yang sudah dikondisikan semua elemen pada saum, masih ada yang nyari-nyari warteg jam 7 atau jam 12 gitu ya, maka sudah sangat keterlaluan. Padahal Allah sudah mengekang pintu-pintu syaitan. Idza jaa Ramadhanu futihat
abwabul jannah futihat, bahkan bukan hanya futihat tapi futihat abwabul jannah, dibukakan secara lebar-lebar. Kalau futiha hanya dibukakan, orang masuk keluar dibukakan. Tapi kalau wazannya di tengahnya pakai tasdid, fattaha yufatihu taftihan, maka lil kasrati menunjukkan banyak. Fataha membuka, fataha membuka selebar-lebarnya. Maka pada bulan Ramadan futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabul nari, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa suffidat tisyayatin, dan dikekang sekekang-kekangnya setan. Setannya sudah dikekang, tinggal hawa nafsunya yang belum dikekang. Maka di sini fa inna sauma yakshiru sahwata allati hiya mabdu'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihi man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz. Barang siapa yang memiliki kecukupan bobot, bibit gitu ya, maka hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, bisa lebih menahan matanya. Wa ahsanu lil farji, dan bisa untuk menjaga farajnya. Nah, ini mudah-mudahan hikmah daripada Ramadan ini kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadari, menghayati akan pentingnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita, saum kita, ibadah kita, tilawah kita di bulan Ramadan ini. Jangan-jangan ini adalah akhir daripada Ramadan kita, dan kita tidak ketemu lagi pada Ramadan berikutnya. Tetapi walaupun menjadi akhir Ramadan kita, menjadi Ramadan mubarakun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhir daripada tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Hamda yuwafi wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa nusukana wa qira'atana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadhallulana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana wal afu minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.